Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, buat teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nur Afifah, NIM 224342 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, jadi untuk kali ini aku mau membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran internasional yang berjudulkan Keputusan Produk dan Brand. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian produk dan brand dalam pemasaran internasional. Untuk produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam konteks pemasaran internasional, produk dapat berupa barang atau jasa yang harus disesuaikan dengan karakteristik fisik, preferensi budaya, dan kebutuhan pasar di berbagai negara. Dan sedangkan untuk brand atau merek adalah identitas yang membedakan suatu produk atau layanan dari yang lain. Brand tidak hanya berupa nama atau logo, tetapi juga mencakup karakteristik citra dan reputasi yang membentuk persepsi konsumen tentang produk tersebut. Untuk materi yang kedua yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan produk dan merek. Keputusan produk dan merek dalam pemasaran internasional merupakan aspek krusial yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan dalam memasuki dan bertahan di pasar global. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor agar strategi produknya tepat sasaran dan dapat bersaing secara efektif. Di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Budaya menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan produk dan merek di pasar internasional. Yang kedua, regulasi dan kebijakan perdagangan internasional. Peraturan pemerintah seperti standar keamanan produk, kebijakan impor, tarif, dan regulasi label produk wajib dipatuhi oleh perusahaan. Yang ketiga ada daya beli dan kondisi ekonomi pasar target. Faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita dan daya beli konsumen turut menentukan jenis produk dan tingkat harga yang diterima. Yang keempat ada persaingan dan posisi merek. Keputusan merek juga dipengaruhi oleh tingkat persaingan di pasar internasional. Dan yang kelima ada teknologi dan media digital. Peran teknologi dan media digital dalam pemasaran internasional sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun brand awareness. Untuk materi yang ketiga yaitu ada strategi diferensiasi produk dan branding di pasar global. Strategi diferensiasi merupakan pendekatan di mana perusahaan berusaha untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaingnya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menawarkan nilai tambah yang disarankan oleh konsumen sehingga mereka bersedia membayar lebih untuk produk tersebut. Nah, contohnya seperti menciptakan inovasi dan fitur baru, desain dan estetika yang menarik, layanan purna jual yang baik, dan kualitas produk yang tinggi. Contohnya seperti Apple unggul lewat desain dan inovasi. Amazon melalui layanan pelanggan, hasilnya dapat meningkatkan loyalitas dan mengurangi sensitivitas harga. Untuk strategi branding global sendiri, branding menjadi alat utama dalam menciptakan brand equity atau nilai merek dan loyalitas konsumen. Perusahaan global harus menyeimbangkan dua hal, yaitu standarisasi global menjaga konsistensi merek di berbagai negara, dan yang kedua, adaptasi lokal dengan menyesuaikan produk dengan budaya dan preferensi pasar lokal. Nah, dan untuk materi yang terakhir itu ada pengaruh budaya dan regulasi terhadap pengembangan produk dan merek. Pengembangan produk dan merek tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan seperti kualitas, inovasi, dan strategi pemasaran, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa budaya dan regulasi. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu ada pengaruh budaya terhadap pengembangan produk dan merek. Nah, untuk pengaruh budaya terhadap pengembangan produk dan merek sendiri dipengaruhi oleh preferensi dan persepsi konsumen, nilai simbol dan makna produk, dan adaptasi terhadap variasi budaya lokal. Untuk pengaruh yang kedua yaitu ada budaya sebagai sumber inovasi. Budaya lokal dapat menjadi sumber inspirasi inovasi produk. Misalnya seperti
motif tradisional, metode pembuatan tradisional, bahkan lokal atau estetika budaya yang unik bisa diolah menjadi keunggulan produk. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu ada pengaruh budaya terhadap pengembangan produk dan merek. Nah, untuk pengaruh budaya terhadap pengembangan merek dan produk dan merek sendiri itu dipengaruhi oleh pelindungan kekayaan intelektual atau merek, hak cipta, desain industri. Yang kedua, standar teknis, kualitas, keselamatan, dan lingkungan. Yang ketiga, regulasi pemasaran dan label. Dan yang keempat itu ada dampak regulasi terhadap inovasi.